selalu ingin mendapat kita bersama. Tinggal simpan. Padahal pendapat itu adalah fitnah. Tidak semua orang itu bisa menangkap hal yang sama. Contohnya, ketika kita berbicara soal air, yang satu air itu basah, tapi yang satu bilang air itu bahan bakar. Silakan bagaimana? Selama dua-duanya tidak dibuktikan dengan baik dan benar, kita jalan itu. Sekarang kita mau berlawan. Kalau kita mau bahas saja, bahas sehari-hari, apapun yang bisa kita bahas. Cari-cari terus. Ini regional. Kalau kemarin sudah dibahas belum tentang yang namanya ini apa? Mulai dari awal lagi ya, seperti kenapa Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat. Apakah kita sudah mengerti betul yang namanya Al-Fatihah? Tahun kemarin ya, bukan minggu kemarin, terakhir kemarin, tapi tahun kemarin. Karena sebagai manusia kita akan membahas satu ayat ketinggalan. Atau kita membahas yang lain aja. Atau gimana akan aja. Gimana akan biar gampang. Begini, ini kan bulan puasa, bulan di mana kita harus bisa mengendalikan, bulan di mana kita harus bisa mematuhi. Nah, sekarang apakah kita sudah bisa mematuhi atau belum? Kenapa kita selalu ingin mematuhi? Jangan dulu sama manusia sama Tuhan saja yang selalu dimatuhi. Gitu kan? Nah, kenapa kita lebih mematuhi ayam daripada sesama manusia? Kenapa kita lebih suka dan lebih biasa dengan perilaku hewan daripada sesamanya? Karena kita mengerti bahwa mereka itu tidak bisa diapa-apain lagi. Kenapa kita tidak bisa mengerti sama manusia tidak bisa diapa-apain lagi? Contohnya begini, ketika kita membantu orang, kita kalau marah, kita tolong dia kasih pinjaman, atau kita tolong dia dengan penuh pengorbanan kita. Ternyata dia memperlakukan kitanya tidak perlu dengan penghargaan, pukul lutut. Kita teman ini teman, kita boleh tunggu-tunggu. Ya, pengumuman. Mereka pukul 4 bisa diberangkatkan karena merahnya nanti loh. Matiinlah handphone, matiin aja ya. Handphone matikan saja, biar tidak mengganggu. Karena betul-betul terganggu sama interaksi itu. Jadi akan tidak terganggu, jadi kita saja yang komentari. Jadinya bagaimana? Kereta kan? Handphone lah. Tapi maklum, akan memaklumi karena sering kita lupa. Lupa mematikan di handphone. Atau kita ada satu keperluan sehingga handphone itu harus dinyalakan dulu. Tapi kalau misalnya ini dinyalakan, diketar saja ya, silent diketar. Silent. Dan siap-siap saja gelombang elektromagnetik ya, mengganggu yang di sebelah dan mengganggu yang tetangga-tetangganya. Jadi ada juga nanti kartu ada sana sini. Karena elektromagnetik handphone itu mengganggu sistem di badan juga. Lama-lama akan merusak badan dan itu berdampak karsinogen. Jadi wajar kalau misalnya kanker sekarang jadi tambah banyak karena teknologi itu. Jadi kalau bisa
umpamanya di sebelah Anda ada orang dan kemudian handphone Anda terbunyi, itu elektromagnetik itu mengaruhi di sebelah. Jadi kalau di sebelahnya itu kena kanker karena akibat handphone Anda, ya siap-siap saja dia ada lagi minta pertanggungjawaban. Dulu juga sama. Ini tuh dampak karsinogen ya. Terus terang kami juga bawa. Tetapi ada triknya biar itu tidak mempengaruhi. Kalau di lingkungan hari mungkin kalau pakai tangan gede aman. Tetapi kalau diangkut yang bukan lingkungan hari, tiba-tiba handphone ada bunyi di sebelahnya ada bayi, itu sudah cukup. Tadi keluar. Saya keluar. Tolong dikesar saja ya, dikesar saja. Kalau misalnya ada keke, mau ada keperluan dan sebagainya, atau misalnya ada yang lebih penting dari ini ya, apa dinyalakan, tapi tolong dikesarkan saja. Dan nanti resiko untuk ininya, elektromagnetiknya silakan saja nanti bertanggung jawabannya. Karena apapun akan diminta bertanggung jawabannya. Kita balik lagi ke pasal Al-Quran. Nah, lapar nggak ketika puasa? Haus nggak ketika puasa? Terutama haus paling dahulu. Nah, kenapa kita tidak bisa kendalikan itu? Kenapa kita sering melupakan makna dari pengendalian ini? Karena ketika Rasulullah puasa, ini contoh dari Rasulullah, puasa itu bukan menahan. Rasulullah tidak pernah menahan, tapi mengendalikan. Karena terkendali semuanya tidak ada masalah. Rasa lapar, rasa haus bisa dikendalikan melalui ini. Islam itu mengajarkan kita untuk berpikiran kuat. Islam itu mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan tubuh oleh pikiran. Yang di agama-agama lain itu adalah tingkat tertinggi. Dan kita tingkat dasar. Islam itu sudah diajarkan, puasa itu sudah diajarkan sejak masih kanak-kanak. Minimal belajar untuk ini dulu memperkenalkan tentang lapar, tentang haus, tentang bagaimana mengendalikan itu. Puasa itu bukan masalah penahanan, bukan masalah menahan. Jadi kalau misalnya Anda diperkenalkan tentang puasa itu adalah menahan, itu salah. Di Islam itu tidak diajarkan untuk menahan ketika puasa, tidak. Tetapi diajarkan mengendalikan. Pengendalian. Kalau ditahan itu pasti jebol. Buktinya Anda sekarang dan kita semua mungkin ya sekarang masih menahan. Kalau menahan, lihat waktu buka. Pasti mungkin yang ini dendam. Pasti makan bisa sampainya perut kita menampung. Padahal Rasulullah itu kalau makan itu berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar. Makanya badannya bagus. Hari orang mah can warung mah terusnya. Nah itu bukan ajaran Rasul, ajaran Islam. Nah coba kenapa kita mampunya sampai menahan? Karena kita tidak dibiasakan dan tidak diajarkan sejak kecil untuk mengendalikan itu. Karena kita tidak diberi contoh mengendalikan. Kita tidak diberi contoh untuk melakukan introspeksi dan melihat ke dalam diri kita secara baik dan benar. Kita selalu diajarkan untuk menyalahkan orang lain. Itu. Sedangkan fikih hanya jadi hafalan. Akhlak jadi nomor 2. Kita tuh dibalik ya. Kita tuh diajarkannya dibalik. Fikih nomor 1, akhlak nomor 2. Padahal seharusnya itu akhlak dulu. Makanya kenapa Luqman mengajarkan pada anak itu siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Berarti si anak itu diajarkan untuk menyembah siapa dulu.
Berarti si anak itu harus mengerti dulu definisi Tuhan itu apa. Sudah tahu kan definisi Tuhan? Sudah. Sesuatu yang disembah dan dipuja, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang diprioritaskan, dan sesuatu yang mampu membuat kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, itu Tuhan. Oh itu nanti di kamera lagi ngapal kan? Cadaknya kamera agung kan? Cakan tenan cadak tuh. Terima kasih. Nah, mohon dah sana didinya. Nah, tadi apa ya? Nah, jadi ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan dan apa itu Tuhan, pertanyaan pertama di akhirat kan menrobuka siapa Tuhanmu. Jadi yang ditanya di akhirat itu bukan status Anda. Jadi jangan silau sama status. Ingat ya, ingat bahwa anak itu dititipkan kepada kita, bukan pada sekolah. Yang dititipi anak itu kita ke orang tua. Kenapa seolah-olah yang namanya sekolah itu, kalau misalnya kita tidak sekolah akan mati? Seolah kalau kita tidak sekolah itu, wah kita dianggap manusia yang aneh, terbelakang. Padahal kalau misalnya kita beragama Islam, kita tahu bahwa sekolah itu bukan segalanya, tetapi mencari ilmu lah yang penting. Kan sekolah kan mencari ilmu kan? Iya, kalau benar mencari ilmu, tapi kan buktinya mencari nilai dan status. Selama ini kita sekolah hanya mencari nilai dan status, bukan mencari ilmu. Sok tanya, kalau Anda sekolah, kalau nggak dikasih ijazah mau nggak? SMA, sekolah di SMA 8, nggak dikasih ijazah. Loh, tujuan kamu kan mencari ilmu, bukan jadi ijazah, mau nggak? Kalau saya mau deh. Kan tujuannya nyari ilmu, bukan nyari ijazah. Kan orang Islam tujuannya mencari ilmu, bukan dari ijazah. Nanti bagaimana masa depannya Pak atau Kang? Emang Anda tahu masa depan itu bagaimana? Tahu masa depan? Tongnya nyawana matang itunya. Nanti masa depan anak kita gimana? Iya, saya balik nanya, tahu nggak masa depan anak itu bagaimana? Siapa tahu besok sudah mati, ya kan? Yang ditanya bukan ijazah, begitu meninggal bukan, tapi siapa Tuhan? Dan kalau misalnya kita sekolah, motivasi kita itu adalah untuk mencari ijazah, berarti Tuhannya ijazah. Karena ijazah itu mampu melakukan atau mampu memaksa kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai kan? Suka nggak sekolah, datang ke sekolah sampai capek gitu? Suka kalau gurunya nggak ada kan? Jadi sama teman-temannya ngobrol gitu. Nah itu. Jadi kita harus bisa bedakan antara sekolah dengan mencari ilmu. Jadi siapa sih sebetulnya Tuhan kita? Makanya jadi asal lulus gitu kan. Asal lulus, yang penting mah lulus lah. Kena nilai mah. Nah, apa yang terjadi ketika kita sekolah? Anda mencari ilmu atau menerima ilmu? Menerima kan? Anda tidak mencari. Kita itu semua tidak mencari ilmu ketika sekolah, tetapi menerima ilmu. Jadi kita itu dikasih ilmu untuk diplot, nih kita tidak mencari. Seharusnya kalau mencari begitu dikasih, kaji, benar nggak ini?
Benar gak ilmu yang saya terima itu adalah ilmu yang objektif atau ilmu berdasarkan penelitian subjektif? Kita mah enggak kan nerima aja. Soalnya kalau kita mikir, kalau bisa kita mencari ilmu, bisa-bisa kita di sepetan ke guru gitu. Bisa-bisa nilai kita ditekan oleh si gurunya. Karena mereka egonya besar-besar, gede-gede. Jadi kita belajar untuk dianiaya. Can gaul kan. Lihat aja anak-anak kecil sekarang nih, ngomongnya itu ampun. Anak-anak kecil yang sekolah SD, terus tebaroga cedok, terus TBC, teboga cedok. Nyerios nanti, aduh, ikan nyeri hati kolot gitu kan. Nah, apa tanggung jawab kita orang tuanya ketika anak kita semacam begitu di akhirat? Ketika ditanya, nih amanah yang diberikan kepadamu kok jadi begini, kamu apakan? Nah, kumata. Nah, sekarang punya anak, kita punya anak. Punya anak itu karena apa? Karena apa? Karena Allah atau karena status? Karena kawinkan? Lain. Motivasinya karena apa? Karena Allah atau karena status? Coba tanya secara jujur pada diri sendiri atau pada siapapun. Jujur ya, secara jujur. Pan itu kan siklus kita mah ya. Sekolah, tamat sekolah, kerja, nikah. Kalau enggak waktu sekolah masih nikah gitu. Perlu nikah karena tersekian sudah. Jadi sekolahnya SD lucu. Sekolah terus. Apakah ilmu yang akan kita dapat ketika di sekolah itu tidak akan dipertanggungjawabkan? Dipertanggungjawabkan loh. Anda S3, doktor, Anda doktor. Nah, doktoral Anda itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat itu. Ilmu Anda dibantu membantu kemaslahatan umatnya. Nah, kumaha. Ilmu yang kita dapat itu apakah hanya sekedar kebanggaan ataukah dimanfaatkan untuk umat? Nah, ini masalah. Jadi bukti luhur ilmunya. Siap-siap pertanyaan itu bukti luhur. Tetapi makin bodoh kita, makin sedikit ilmu kita karena malas. Pertanyaannya juga banyak. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu tidak memanfaatkan akal yang aku berikan kepadamu? Karena kamu mampu, kecuali kalau misalnya anak itu misalnya ya Down syndrome atau misalnya dia autis atau dia ada kelainan mental atau kerusakan mental yang lain, itu lain cerita. Lain cerita. Tetapi kalau untuk yang normal, untuk orang yang normal seperti kita, kayak ditanya di akhirat lah perlu bantuin, tong diajar lah sekalian. Itu lebih berat malah. Karena memubazirkan apa yang Allah berikan pada kita. Kenapa kamu tidak nurut sedangkan kamu normal? Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan kalau bisa kita ilmu sudah dapat, manfaatkan untuk kemaslahatan. Ini kan enggak. Untung akan masuk pundungan. Nah itu dia. Ilmu yang kita dapat semua dapat pertanggungjawab. Siap-siap saja. Dan bagaimanapun juga, kalau kita mencari ilmu, itu dibutuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi pula.
Jadi ada dua tanggung jawab. Tanggung jawab kita mencari ilmu dan nanti dipertanggungjawabkan. Hesek jadi jelema teh hesek. Pamakhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teh hesek. Susah. Tadi sholat? Ya gitu sholat. Sholat itu dalam loh maknanya. Atau hanya ritual sholat? Tadi ritual sholat dengenan digitukannya gak enak ya. Apakah tadi Anda sudah sholat? Nah itu mah baru sholat. Apakah tadi Anda sudah melakukan ritual sholat? Gak enak kan ya? Biasakan nanti dibegitukan oleh saya. Dan biasakan nanti di kalangan hikmatul iman, di kalangan HI mendengar kalimat itu. Tadi sudah melakukan ritual sholat? Sudah jam berapa? Barusan. Karena sholat itu kita mendirikan dari awal sampai akhir itu sholat. Sujudnya itu bukan karena kita nungging gitu kan. Kita sujud itu betul-betul sujud. Setelah sujud itu simbol untuk penyerahan total pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berjalan pun pikiran, perasaan kita, semua molekular tubuh kita masih sujud enggak pada Allah? Cuma geus inget enggak? Selempang biasa. Makanya kan perintahnya dirikan sholat itu bukan laksanakan. Makanya laksanakan bukan didirikanlah. Nah itu yang sulit. Emang sholat gampang? Sholat itu sangat sulit sekali. Susah sholat itu, tapi ritualnya mah gampang. Cuma ada jurus dan mantra. Ya, jurusnya ruku, terus jurusnya sujud. Jurus dan mantranya mah mudah banget. Emang itu yang dinilai oleh Allah? Cik atuh. Nah, coba mengerti. Diajarkan nggak sejak dulu sholat yang benar itu bagaimana? Sholat yang benar teh kieu nya, pas tahiyat kita goyang-goyang ini cicing aja dong gitu ta. Diam begini. Jangan kikituan. Jangan kalau ada yang tahiyat dikieun eles ya. Nah, terus ketika duduk di antara sujud, ulah emok cabok. Yang benar. Bukan begitu. Itu simbol. Semuanya simbol. Sebelum sholat tadi wudu dulu kan ya. Nah, biasakan sebelum sholat tadi ritual wudu dulu enggak? Ngerti enggak taharah itu atau bersuci? Jadi bukan babasuhan ya, pakai tisu babasuhan, pakai tisu basah bersih. Karena wudu itu bukan bersih, wudu itu adalah taharah atau bersuci. Jadi simbol. Ketika tangan kita itu dibasuh oleh air, itu simbol untuk mencuci tangan kita, menyucikan tangan kita itu bukan cuci tapi suci. Menyucikan tangan kita itu agar tidak melakukan hal-hal kotor. Hal-hal kotor itu dalam tanda kutip, bukan kokorobetnya, atau bukan dia nyotanen gitu kan, atau nyingsring tapi terdilap pikirannya di cowok. Bukan begitu. Itu bukan hal kotor, itu hal geuleuh yang dimainkan. Tapi kotor dalam tanda kutip, kotor dalam arti simbol. Nah, kita itu selalu dikenalkan tuh ritual dan ritual. Gerak sholat, lantai sholat di bambu, gitu kan. Pukul, bukan begitu. Kita dulu yang harus dipukul kalau tidak memperkenalkan sholat yang benar pada Anda. Karena kita disuruh itu mendirikan, bukan melaksanakan.
Sekali lagi mendirikan. Berarti kalau mendirikan dari awal sampai akhir sampai kita tidur itu tetap dalam keadaan ya sholat. Itu adalah simbol kepasrahan. Ketika ruku itu adalah tahapan bahwa memang segala sesuatu itu bertahap di dunia itu. Meskipun saja kita sujud kita itu pada Allah itu ada tahapannya juga kan. Nah, sekarang di SMA masih pelajaran agama masih ada? Pelajaran agama masih ada? Masih? Asli? Asli? Nah, itu dia. Ketika kita sujud itu adalah simbol. Tetapi bukan berarti setelah sholat itu, setelah ritual sholat itu selesai, kita tidak masih sujud. Itu semuanya harus benar. Semuanya lillahi ta'ala. Niat ibadah itu tidak ada lil pahala atau lil jannah. Niat ibadah itu adalah lillahi ta'ala. Tidak ada lil jannah. Itu mau urusan Allah. Nah kalau surga neraka nggak ada, masih mau menyembah Allah, masih mau berbuat baik nggak? Pertanyaan, kalau misalnya surga atau neraka itu nggak ada, yang ada hanya Allah, masih nggak kita mau menyembah Allah? Ya, masih TAY nanti diluka nah hati. Nah, dekat walidik namanya. Kalau bisa motivasi kita itu karena surga, berarti sudah lil jannah. Berarti Tuhan kita itu bukan Allah. Tipis ya. Tipis. Kalau lil pahala, berarti Tuhan kita itu bukan Allah. Tipis ya. Karena selama ini kita diperkenalkan itu selalu pahala, selalu surga, selalu bonus-bonus yang akan kita terima kalau misalnya kita melakukan ritual, bukan melakukan sholatnya. Kumahatan. Jadi kalau kita punya anak, yang pertama kali harus kita perkenalkan pada anak itu adalah siapa Tuhannya. Karena kita tidak pernah tahu umur anak kita itu sampai berapa tahun. Tiba-tiba disuntik meningitis maut. Atau tiba-tiba ketabrak di jalan, orang terbongok gitu pas begitu. Tiba-tiba serentak kan. Jodoh ngajerit itu teh. Pas tinggali anak kurang geus paloboran geuting didinya penjian sirahna kumaha. Tragis nggak? Enggak. Hal semacam itu tuh biasa. Hal semacam begitu tuh biasa. Karena orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah 112. Orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia itu tidak sedih hati. Jadi kalau tiba-tiba anak kita jebret mawat gitu kan, ya sudah, berarti ujiannya selesai. Tetap kita sudah mengenalkan Tuhan belum ke anak kita. Kita mengajarkan anak-anak itu terikat kebendaan atau enggak? Orang lagi barang setik kain-kain gitu. Itu dia diajarkan pada anak itu jangan. Karena yang namanya benda-benda ini itu semuanya adalah ujian dari Allah. Harta dan anak adalah ujian. Kalau rezeki, uang rezeki bukan. Harta rezeki enggak? Uang rezeki bukan. Mungkin baru tahu ya. Mungkin sebagian ada yang baru tahu bahwa yang namanya uang itu bukan rezeki. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa ma indahu ajrun azim. Al-Anfal 28. Bahwa sesungguhnya dan ketahuilah bahwa harta dan anakmu itu adalah ujian bagimu. Jadi rizki itu
bukan duit. Bukan. Harta itu bukan rizki. Bukan. Jadi yang namanya harta itu adalah cobaan. Sewaktu-waktu bisa hilang. Dan kalau hilang harusnya kita bersyukur. Cobaannya itu dicabut, mantel. Begitu hilang langsung nangis-nangis, meraung-raung, berbampak diem. Kang, mobil saya hilang, Kang, kemana Kang? Tolong cariin. Wah, didinya gitu teh. Pan ngariweukeun gitu teh. Padahal cek Kang saya di dokter. Gampang Kang nyerios gitu. Ya memang gampang nyerios gitu mah. Memang hese nyerios gitu, itu gampang. Gampang bisa nyerios gitu. Kamana mobil abdi Kang? Duka teuing. Nanya ke Akang, tapi kapaksa diteangan gitu. Biasa. Tapi itulah ya, karena ada ilmunya untuk melacak itu. Tapi berhubung ilmunya itu hanya sekedar melacak, dan mungkin ini kan yang namanya pencurian itu ada sindikatnya, ada sindikasinya. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja dia bekerja sama dengan oknum-oknum. Jadi pencurian itu lancar. Jadi sudah biasalah, sekarang sudah jamak, barang hilang deh, sudah sajalah, semoga bermanfaat. Kan susah begitu kita ya, ikhlas itu susah ya. Karena selalu kita itu ingin senang. Loh Kang, itu manusiawi kan? Kedelah. Manusiawi itu apa? Jangan kita menutup kelemahan di balik kata-kata manusiawi. Banget gak beda atau satu sama lain. Ya, kalau kita wajahnya sama semuanya, nah itu baru manusiawi. Boleh pukul rata. Ini mah banget beda, kelakuan beda, kahayang barareda gitu kan. Segala barareda kunaon dipukul rata. Kenapa kita tidak bisa menerima perbedaan sedangkan banget bagi beda gitu kan. Justru kita tidak akan bisa akur dan yang bangetna sama gitu nya. Dijal panggil aja minta sarua mana saha? Mana saha? Anu hiji mikirna bapak ini leweng di mana? Anu hiji mikirna kieu, aing di cloning iraha aja. Jadi macam-macam. Nah, disitulah sebetulnya ya. Yang main itu adalah permainan pikiran, yang main itu adalah pikiran kita. Jadi ketika kita puasa, ketika kita sholat, ketika kita melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan dasar ikhlas, itu ternyata pikiran kita itu mengganggu. Makanya kenapa setan itu minal jin nanti wan nas. Setan itu adalah jin dan manusia. Jadi setan itu sifat evil. Di sini kuncinya. Makanya suruhan berpikir itu jauh lebih banyak daripada suruhan ritual sholat. Ada muka parsel ya? Karena berpikir itu jauh lebih penting daripada ritual-ritual yang sebetulnya kita tidak mengerti. Nah, untuk mengerti berarti kita harus mengkaji. Nah, untuk mengkaji kita harus open mind. Jangan merasa kita geus nyaho jadina ngajago, padahal masih bodoh tapi ngajago alias BTN. Dan dunia penuh dengan orang-orang semacam itu. Jadi terima saja ya. Itu soal bodoh tapi ngajago. Puasa yang kita lakukan sekarang mungkin cuma ritualnya saja ya. Ritual puasa, tapi maknanya sendiri ada mengerti, mengendalikan itu semua. Tidak diajarkan, kalau menurut Akang banyak yang tidak diajarkan. Mungkin diajarkannya baru di sini. Begini, ketika kita lapar, coba perhatikan lapar. Perhatikan.
Mengapa perut kita lapar? Ini ada candahar kamu. Iya. Belum makan. Iya, memang. Belum makan pasti lapar. Apa yang terjadi ketika belum makan jadi lapar? Pernah nggak kita memperhatikan rasa lapar itu? Bukan diperhatikan, dirasakan. Terus iba diri, aduh lapar. Terus bebeja kemudian lapar tuh, oh lapar, mahal ini, sarewe yuk. Coba perhatikan apa yang terjadi pada tubuh ketika kita lapar. Perhatikan coba. Kang begini perhatikan, begini lapar kan, lain begini. Nyawayang nah tetap karena memperhatikan berarti waktu kita merasa lapar dan haus itu perhatikan apa yang terjadi, introspeksi. Ini mantannya kakak ngebayangkan aduh sapotang guna berang jika ada lonte bukana make dia nanti diperlukan ku hayam asik kan itu sama nama saleutik we baturanna loba gitu. Kebayangkan nanti karena itu gitu kan. Padahal bukan itu. Coba perhatikan ketika kita lapar itu apa yang terjadi di kimia tubuh yang ada di lambung. Asam lambung itu terjadi bagaimana? Kerubu, gas naik gitu kan. Yang kukur-kukur itu bukan cacing ya. Itu gas terjadi pada asam. Coba perhatikan terus kendalikan. Kendalikan itu begini. Pikiran, perasaan kita itu semua terkendali di situ. Coba kendalikan si aktivitas dengan pikiran kita. Saya akan mampu mengendalikan lapar saya akan mampu mengendalikan haus saya, dan saya akan mampu mengendalikan semua nafsu yang ada di dalam tubuh saya, agar pikiran saya bisa mengendalikan dengan baik dan benar. Terus konsentrasi. Nanti lama-lama lapar dan haus itu bukan hilang ya, ada, tapi tidak jadi siksaan. Yang menjadi siksaan itu adalah iba diri kita. Kita jadi kasihan pada diri kita. Dan kita membayangkan enak-enak karena kita terlalu terbiasa dengan hal-hal yang enak-enak. Itu. Sok pasang. Eta anggo dirinya oleh kaset-kasetna anggo timpal lah benar. Timpal. Tuh lu biasa nyepengna tuh. Tunggu kamerawan biasa nyepeng. Coba dulu diajarkan begitu enggak? Dulu banget diajarkan dengan cara begitu. Kemudian setelah sampai sekarang masih enggak itu dilakukan. Kalau misalnya dari itu diajarkan mengendalikan, bukan menahan, ya mengendalikan. Kendalikan, jadi badan itu kendalikan. Masih karena salah pakainya enggak apa-apa. Terus kendalikan. Si lapar itu kendalikan. Kerupuk, gitu. Rasakan dan terus kendalikan. Gitu. Tapi di sana kita sudah melalui suatu proses belajar pengendalian fisik. Belum pengendalian jiwa. Nanti lama-lama kita akan mulai ke tahap selanjutnya. Jadi puasa itu enak nanti. Makanya kenapa ada orang di India itu dia tidak makan, tidak minum selama puluhan tahun lempeng-lempeng. Karena apa? Kuncinya pengendalian. Yang dibutuhkan badan itu adalah energi dan dari makanan. Energi. Kalau energi cukup, nah terus jadi pegang itu kakinya. Jadi pegang pisan, binaran kawan. Binaran kawan maloba atau beberapa gila jika eno gitu kan.
jika emo. Dina rakawan jika kolintang dia kolintang. Jadi nu halus tuh kumaha tuh kan salah wae. Nu halus mah yang sedang-sedang saja lah. Nah itu dari sana coba kendalikan. Nah dari sana juga kita belajar mengendalikan semua nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu intinya puasa, kendalikan. Coba kenapa kita marah? Perhatikan. Coba kenapa kita sedih? Perhatikan. Ternyata lapar itu enak. Lapar itu enak, haus itu enak. Jadi diingat-ingat ke orang. Nggak enak kan? Kalau itu enak mau ingat-ingat, mau dirasakan. Enak loh itu. Sehingga ketika balas dendam, karena enak itu kita membayangkan balas dendamnya. Enak dirasakan itu enak. Jadi kendali kan dirasakan. Kayak bukan yang hidup, bukan cuma enak. Pas rek buka, bro kemuran. Dulu jam. Ini gue duit gitu. Nah itu intinya pengendalian. Jadi bukan menahan. Sekali lagi bukan menahan. Islam itu mengajarkan mengendalikan, bukan menahan. Tapi kita sering lupa, atau mungkin belum diajarkan bagaimana yang sebenarnya. Taharah atau bersuci, bukan bersih-bersih. Tapi ketika kita berwudu itu ada simbol dan ada filosofinya. Ketika mencuci tangan, kita berikrar pada Allah tuh bahwa tangan kita ini tidak akan melakukan hal-hal buruk, tidak akan maling, tidak akan korupsi, tidak akan nampili, tidak akan dan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Terus mulut, ketika kita wudu, kecepuk, wah gitu. Itu simbol bahwa mulut kita itu, kita berikrar pada Allah, ya Rabbi, bahwa mulutku ini aku tidak akan berbicara sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Tetapi kalau bisa disakiti orang, saya balas ya Allah. Pasean gitu maknanya. Sok malah. Atau pengalian, pengeralian perhatian. Hari mangga, padahal masuk teh mangga buah itu gimana kan? Isi salahnya. Mangga, bus, pisang, bus, jambu gitu. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita taharah atau bersuci, ketika kita mengambil air wudu, ketika kita membasuh tangan, itu ritualnya membasuh tangan, tapi padahal sebetulnya pikiran perasaan kita itu sedang bersuci, ya Allah ya Rabbi. Aku mensucikan tanganku ini dari segala macam perbuatan-perbuatan yang Kau tidak ridhoi. Aku mensucikan tanganku ini dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, dari perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki dan tidak Engkau ridhoi. Nah, waktu kita wudu begitu enggak? Tangan saja dulu tuh, telapak. Tidak. Dan ngantri kan di tukang sini. Itu bisa cepat, gak usah lama-lama, gak usah nguleng gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Bisa saja mau nunggu. Di tukang gak setengah halularnya. Bisa 1 jam itu wudu. Tapi itu bisa dalam keadaan cepat. Karena ini badan dan pikiran, mindset. Cepat gak apa-apa, tapi satu ingat, ikrar kitanya ketika bersuci itu bertaharah. Kemudian kumul, ya Allah ya Rabbi, aku tidak akan menggunakan mulutku ini untuk hal-hal yang tidak Kau ridhoi. Aku akan hanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan benar dari mulutku ini. Nah, sudahkah ketika kita berkumur-kumur ketika taharah atau bersuci itu begitu? Nah, silahkan tanyakan pada diri kita atau dengar gitu, akhirnya berkumur pulang kajian lah.
mangkewe ada emang spiritual nama. Terus hidung. Aku tidak akan sniff atau mencium sesuatu yang merupakan keburukan orang lain. Tapi orang ada sabda. Aku mencium keburukan di orang ini. Aku akan selidiki. Terus wajah, muka, persikaan muka. 3 kali itu simbol. Jadi Allah dan aku akan memberikan wajah ini kan berseri akan memberikan wajah ini menjadi tidak menimbulkan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan sebagainya. Aku akan membuat wajah ini menjadi nyaman dipandang oleh orang lain. Cuma manyun gitu sama sekali. Terus sampai tangan begini. Aku akan membasuh lenganku ini, mensucikan lenganku ini. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, alias membabuk orang lain dan sebagainya. Telinga, kepala ini tuh membasuh tuh kepala semuanya. Ya Allah ya Rabbi, aku basuh kepala ini, aku sucikan kepala ini dari berbagai pikiran-pikiran yang kotor, keras dan sebagainya, memikirkan hal-hal yang tidak baik, memikirkan hal-hal yang jahat. Aku jaga telinga ini ketika kita membasuh telinga dari berbagai macam perkataan-perkataan, dari berbagai macam gibah, dari berbagai macam hal-hal yang tidak Engkau kehendaki ya Allah. Nah coba. Terus kaki, ya Allah ya Rabbi, aku tidak akan melangkahkan kaki ini pada hal-hal yang maksiat. Berat, tanya wudu aja udah berat. Ya, kalau benar wudunya ya. Karena sekali lagi wudu itu bukan bersih, tapi thaharah, bersuci. Kalau bersuci, berarti kita harus mensucikan, betul-betul mensucikan. Bukan membersihin. Kalau mau bersih mah gampang. Gosok sing bersih. Herang dengan celana. Tapi tidak suci. Karena suci itu bukan dari kulit, suci itu dari dalam. Kalau bersih-bersih, nah itu dari luar. Jadi selama ini apa yang kita lakukan itu baru sebatas ritual, belum pada intinya. Jadi rarusu, cepat, beres. Terus waktu ke muka itu dikitukeun tah. Jadi di sisi air tuh dikitukeun, prot. Atuh ke batur cereng. Cuek lagi. Dan itu sering akan alami. Ceprot, kita ngerti gitu benteng. Ngerti. Cuek. Prot. Ragu. Terus iya, serot. Terus gitu tadi kepet. Aduh, gitu. Cekeng tadi, cekeng tadi. Kepret gitu tadi. Cuek gitu tadi, padahal baju Jepang. Gitu tadi. Soalnya kakak kebayangkannya begitu tadi. Dan banyak yang begitu tuh, banyak. Dan akan sering mengalami kejadian kalau wudu di masjid, maka akhirnya akan wudunya di rumah aja. Jadi untuk menyelamatkan diri. Nah, apakah yang begitu? Apakah mereka itu tidak diajarkan oleh guru-gurunya? Apakah mereka tidak diajarkan oleh orang tuanya? Dan kalau tidak diajarkan oleh orang tuanya, bagaimana sih pertanggungjawaban orang tuanya di akhirat? Nanti diajarkan juga pada anaknya. Nanti anaknya akan ajarkan juga pada anaknya lagi. Begitu seterusnya. Sampai turun terumun. Karena kalau turun-temurun itu level 1. Paling 3 keturunan. Kalau turun-temurun mah sudah terus dan terus seperti Duracell.
piramid, MLM dia, multi level, bersatu. Tapi amal juga begitu, multi level. Karena biasanya amal itu kita tularkan pada orang lain. Tapi ingat, amalan yang ikhlas. Yang dinilai itu yang ikhlas, bukan yang penuh pamrih. Sekali lagi, bukan yang penuh pamrih. Terutama pamrih surga, terutama pamrih pahala. Semuanya ibadah itu adalah lillahi ta'ala. Tidak ada ibadah lil pahala, tidak ada ibadah lil jannah. Semuanya lillahi ta'ala. Jadi tidak ada yang namanya untung rugi, tidak ada yang namanya ya Allah awas ya untuk diberi surga. Bisa gitu begitu Allah. Jadi protesnya itu dengan tidak sholat lagi, buat apa lah. Protesnya itu tidak dengan kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah lagi. Dan akan sering berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Begitu apa yang dia mau tidak diberikan oleh Allah, begitu hidupnya gagal terus, pada Allah itu menggembleng dia dengan penuh tenaga dan mainan ngerti. Akhirnya dia menyalahkan Allah. Saya tanya, sejak kapan Allah jadi kacung kamu? Sejak kapan Allah bisa kamu suruh-suruh? Cicing sedikit di urusan air. Cicing mah untuk masih dikit aja. Yang enggak cicing. Ya udah saya diam. Udah saya cuekin aja. Karena percuma, nanti egonya yang muncul. Kalau misalnya kita beri dia nasihat dan dia tidak minta nasihat pada kita, nanti egonya yang muncul dan pasti berijek. Oke, kita mau urusan orang, mereka neraka ke surga, mau urusan orang, mereka perlu ikut campur. Oke, nanti orang yang bercendol, terus saya buka. Kalau begitu saya sudah tidak akan membahas lagi. Tidak akan membahas lagi. Ya sudah. Tapi saya tidak menyerah. Jangan menyerah dong. Jangan. Ketika Rasulullah dilempari juga kan, Rasulullah tidak menyerah pada mereka. Waktu di mana itu? Di mana? Dekat Anwar. Ya, jadi Taif. Jadi waktu dilempari, letak, Rasulullah kan kuat. Jadi cuek, sok pilih kulit ayam apa yang tipisnya. Urat kawat lalu wesi. Cek malaikat kumaha Rasulullah bagikan bayi gunung ini ulah. Soalnya kalau dibalikin gunung mereka beak, orang yang dakwah kasaha gitu kan. Kata Rasulullah kan begitu kan ya. Saya mau dakwah ke siapa kalau mereka habis? Pasar saya habis dong. Jangan, biarin aja. Toh saya kuat kok. Soal hinaan itu mah mindset, gimana pikiran kita. Yang namanya perasaan terhina itu ini diajarkan. Hinaan itu diajarkan. Kita merasa terhina diajarkan. Sekarang kita diludahi, marah nggak kita? Wah marah. Soalnya kita diajarkannya marah. Tapi di suku Busmen di pedalaman Afrika diludahi itu tanda cinta. Kecelot gitu kan. Celepot. Mohon ya. Iya. Nih aku juga cinta kamu. Asupkeun tina ceuri, asupkeun tina iru. Ceprot gitu. Sok gitu. Jika kalian langsung tadi kalian hejo. Nah, semacam begitu. Itu diajarkan mindset. Penghinaan itu diajarkan. Marah, benci, sedih itu semua diajarkan. Karena marah, benci, sedih itu enak.
Kan sudah diajarkan kan oleh akal ya bahwa marah, benci dan sedih itu enak, makanya kita ngulang-ngulang terus. Seperti makan durian enak, pasti ngulang-ngulang terus. Tetapi kulit durian tidak enak, ingat ya ente pannya. Iya. Kulit durian tidak enak, makanya kita tidak ingat-ingat. Karena tidak enak. Tetapi duriannya enak, yang di dalamnya daging duriannya enak, jadi kita ingat-ingat. Marah itu enak, makanya kita ulang-ulang terus di sini. Karena enak, membahasnya juga enak. Kalau tidak enak, tidak akan dibahas. Begitu kan logikanya. Stres itu enak, karena kita bahas terus. Kata siapa stres itu nggak enak? Enak, makanya diingat-ingat terus. Yang pika sebelah nanti. Hal-hal buruknya terus selalu diingat-ingat. Enak. Coba yang tidak enak. Hal-hal yang tidak enak itu pasti tidak akan kita ingat. Tetapi kita sering tidak bisa membedakan antara hal yang tidak enak dan yang enak. Itu masalahnya. Dan kita suka membohongi diri kita sendiri untuk hal-hal yang semacam begitu. Yang enak mana, yang tidak enak itu yang mana. Marah, wih enak bisa. Enak marah. Itu jelema. Enak kan? Enak. Kalau tidak enak mau ada orang mau makan-makan. Sama. Ya kayak kulit durian aja nggak enak mau dimakan kan? Ya. Nah begitu kita itu suka bikin pembenaran-pembenaran karena ingin terlihat baik di mata orang lain. Manusiawi kan? Ah beda saya yang dirinya begitu beda. Kalau nyebut-nyebut manusiawi lah, dirinya mah makan-makan sama itu. Jadi saya teman manusiawinya anu sabar. Ente, oh jadi manusiawi itu juga dirinya, kita makan-makan, anu benci batur gitu, anu sedih. Yang begitu yang manusiawi. Manusia menurut kita atau manusia menurut Allah? Pertanyaan, manusiawi menurut kita manusia atau manusiawi menurut Allah? Manusia menurut Allah, kata ting tum deui tah. Anu ting tum deui. Kalau manusia menurut Allah yang bagaimana? Manusiawi menurut Allah yang bagaimana? Yang suka marah-marah bukan? Bukan ya. Ya. Kayak Rasul ya. Waktu kemarin anjing hilang, marahnya. Marah ya sebentar, sampai sekarang dendam gitu ya. Marah cuma sebentar, marah saya masih sisanya dendam. Saya ingin mencit eta jelema nu nyopot eta anak urang yang berupa eta gogo. Apa begitu yang manusiawi? Manusiawi menurut Allah yang suka ini bukan, yang suka benci orang lain bukan. Bukan kan? Manusia menurut Allah yang dia itu sedih nggak? Anda suka sedih? Kenapa? Ayo. Ya sedih itu bagian dari emosi. Marah, benci, sedih itu bagian dari emosi. Terus wajar, no wajar. Kita menganggap wajar, tapi kenapa Allah menganggap itu tidak wajar? Coba. Yang lebih tahu siapa? Iya, benar orang nyawanan, ayo. Tak, tumpah, dikomensir pantau. Kenapa kita merasa lebih tahu diri kita daripada Allah? Kata Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Itu manusiawi menurut Allah. Kita masih suka khawatir enggak? Tidak manusiawi menurut Allah mah. Karena manusiawi menurut Allah
adalah mereka yang tidak khawatir. Masih suka sedih kan? Tidak manusiawi menurut Allah. Ya, karena dibahas juga nanti karena dirinya. Tara, kita mah sibuk dengan memaklumi diri sendiri itu ya geningan. Memaklumi dan ingin selalu dimaklumi. Padahal menurut Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu adalah perintah. Definisi sabar apa? Sabar. Diam aja. Bukan deh. Definisi sabar itu adalah konsisten. Konsisten pada suatu hal yang memang itu untuk mengendalikan diri kita agar menjadi lebih baik. Makanya kita bisa mengalahkan pasukan yang besar itu dengan sabar. Itu kata Allah. Karena kita konsisten, kita berperang itu konsisten. Dia melihat situasi dan kita tidak mundur, konsisten terus berstrategi. Terus tidak bisa di sini, terus konsisten. Akhirnya pasukan yang besar itu bisa dikalahkan hanya dengan sedikit orang. Sabar. Jadi arti sabar itu bukan mulut nada, bari jeung tinggalin itu bari jeung ambek di tukang gitu, nafsu kapegung, amarah, kesabaran, kewadahan. Bukan begitu sabar itu. Itu mah nahan amarah. Tapi sabar yang sesungguhnya adalah konsisten pada hal-hal yang memang diperintahkan Allah pada kita. Kalau Allah menyuruh kita untuk tidak marah, tidak benci, tidak sedih, itu konsisten, itu sabar. Ini didefinisikannya di sabar hati, ulah ngambek. Bukan begitu, bukan. Makanya kenapa? Karena definisi sekarang salah, kita melaksanakannya dengan salah. Umat Islam jadi begini kan, jadi lemah. Baru sadar itu mah, bukan baru sadar bahwa kita itu sebenarnya sedang dianiaya. Padahal seharusnya kalau bisa kita sabar, kita tahu bahwa kita itu dianiaya. Tapi aniaya itu apakah kita tidak bisa mengambil pelajaran dari itu? Aniaya itu permainan pikiran. Aniaya itu di sini, mindset. Kita merasa teraniaya. Kita merasa teraniaya kan? Ya siapa aja, bukan saya aja. Siapa aja. Kalau kita merasa bahwa gemblengan itu jebret dianiaya itu adalah gemblengan dan kita menjadi lebih kuat, apakah itu sudah masuk kategori penganiayaan atau gemblengan? Nah itu dia. Tipis antara penganiayaan dengan gemblengan itu tipis. Ya. Anda merasa teraniaya, ditampilin, keplok gitu kan. Teraniaya enggak? Atau merasa tergembleng, keplok. Coplok ya nah buntuna. Coplok buntuna teh nu bolong jadi cagir. Urang mah juga plok buk gitu. Can geus kemaling tadi ieu geus kieu tadi. Kang hukum kisos Kang tampilin deui. Iya, betul. Tapi kita nampilin tong jeung emosi itu nampilin iseng. Kalau nampilin iseng itu penganiayaan. Tapi kalau nampilin peda urang keur jadi hutu terus anu bolong terus kalau misalnya tampilin jadi cager teh beda. Anda merasa teraniaya enggak oleh dosen-dosen Anda? Merasa teraniaya enggak oleh guru-guru Anda? Ya itu mah selamat kalau merasa teraniaya, wilujeng we. Tetapi selamat juga kalau misalnya Anda merasa digembleng oleh mereka. Silahkan pilih, itu pilihan. Bagaimana kita berpikir teraniaya atau digembleng? Itu dua hal itu aja dulu lah. Jebret mobil orang teh ketabrak. Dan yang nabrak nanti cuek deui. Bret, mundur deui, maju deui mah nanti jeung urang eueuh gitu kan. Jeung
orang dulu. Marah nggak? Marah nggak? Wajar nggak kalau marah? No, wajar macam saya. Ya kalau misalnya tidak mau kena resiko itu, kenapa kita punya mobil atuh ya? Kan resiko punya mobil mah pasti ketabrak, kalau itu ditabrak gitu kan ya. Kalau itu orang nabrak. Terus tidak semua orang kan boga cedonya. Yang terkena penyakit TBC kan tadi teu boga cedok. Tidak punya tata krama. Jebret, kabur teh nah ketakutan kabur. Dia takut disuruh mengganti. Akan pernah kejadian begitu. Waktu kita di traffic light, game kan lampu merah. Tiba-tiba dari belakang ceduk begitu tadi tabrak Jimny. Kerbobogohan, gitu main di tengah jalan gitu nya. Akan turun geus pias itu. Dekok, coba mercy bodas dulu. Dekok. Tapi Akang teh tidak menunjukkan wajah marah, itu sok ke pinggir lah. Akang pengen tahu tanggung jawab dia bagaimana. Pas begitu ke pinggir, karena ngalangan jalan dipajukan ke depan, sok maju ke depan, maju dikit. Terusnya maju, kabur. Ya sudah. Itu resiko punya mobil kalau nggak nabrak jadi tabrak. Dan kita melihat, Akang tuh melihat hawa kepengecutan orang itu. Dia takut mengganti, dia takut takut dimarahi, dan dia tidak mau bertanggung jawab. Berarti yang salah siapa, orang itu atau orang tuanya yang dididik? Gitu. Nah, kenapa orang tuanya tidak bisa mendidik anak untuk bertanggung jawab? Yang salah siapa? Akinanya. Akina. Tak benar Akina itu bisa mendidik itu salah sama. Nah, itu dosa itu multi level, hati-hati. Karena yang dari bawah itu karena kita salah didik, karena kita tidak bisa mendidik, siap-siap saja ditumpuk kalulur. Nanti saling menyalahkan ke atas. Pengadilan akhirat berat. Berat pengadilan akhirat. Dan tim Allah itu jauh lebih banyak daripada kita manusia. Mereka masih ya dan dengan nurut 100% pada Allah. Tesir kurang. Gitu kan? Nah, sudah. Begitu mah hampuraeun. Terus mobil tabrak dari belakang pakai ada motor nabrak. Jebret, goler gitu. Tertinggal itu naon cuma acting ya sudah tinggal dulu. Dan orang ditabrak. Maksudnya mah teh karena orang turun pantona muka anu nyokot di bibir. Disangkanya Akang tidak tahu trik yang semacam begitunya. Yang kedua antep paling dekok betul mobil mah tinggal benar teh. Kemudian mainnya geus nabrak, geus ngagoler, tapi kurang dicuekeun dina gendong manehna. Teman-temanna juga kan gitu kan jelema kunaon. Dan itu sering terjadi begitu. Tapi itulah resiko hidup. Kenapa kita tidak mau menerima resiko-resiko ketika kita punya barang? Kenapa kita tidak siap dengan kehilangan barang-barang itu? Karena semua barang-barang itu adalah ujian, bukan aset. Ya salah kita sendiri kenapa menganggap barang-barang itu adalah aset. Jadi kita nggak terima kalau barang yang kita punya itu hilang. Padahal segala-galanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Yang datang dari Allah akan kembali pada Allah. Ya orang mah bukan anak. Kenapa kita terikat pada kebendaan? Kenapa kita terikat pada anak? Kenapa kita terikat pada istri, pada rumah dan sebagainya? Enggak, itu semua milik Allah, itu semua ujian. Dan sewaktu-waktu pasti hilang. Sudah tahu lah itu mah, tapi kenapa tidak bisa dipraktekkan gitu? Akhirnya gendong leungit gitu. Kenapa begitu? Karena tetap di dalam hati kecil kita, di dalam pikiran kita yang paling dalam, kita merasa memiliki benda-benda itu.
Kita selalu merasa memiliki, kita selalu merasa menghak dari benda itu. Padahal kata Allah, semua yang datang dari Allah akan kembali lagi pada Allah. Ya terserah caranya mau gimana Allah. Cuma semua benda yang kita punya ini semua ada pertanggungjawabannya nanti jika isinya teh sampai anak-anak kita tuh berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah pakaian pada wanita-wanita yang ada di laptop ayah saya. Nah, kumaha geus kitu. Didoakeun tapi tenan didoakeun ku anakna katanya. Didoakeun ku anakna. Biasanya doa anak mah diijabah gitu kan. Dijulungi teh paling teh kabeh. Salah kulit atau kena virus. Wae toar sia. Nah itu dia. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita terkecoh oleh permainan pikiran kita sendiri. Jangan menganggap wajar sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak anggap itu wajar. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang paling penting. Bukan pelajaran-pelajaran budaya yang kita dapatkan sekarang. Bukan. Agama adalah aturan gawe manusia. Ingat ya, agama aturan gawe manusia. Terserah mau diakronimkan, terserah. Tapi yang jelas kirata ya teman, kira-kira tapi nyata. Agama aturan gawe manusia. Jadi pertanyaan gampang, agama Anda Islam? Hah? 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 Ya gitu. Kalau Islam kenapa manajemen lebih dipentingkan daripada pelajaran yang lain? Kalau Islam, kenapa Anda lebih berat pelajaran fisika daripada kita mengkaji apa yang Allah ajarkan pada kita? Kak, di Al-Quran fisika loba benar teh. Betul. Kak, di Al-Quran juga yang namanya ini apa penemuan-penemuan itu bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Betul itu tuh. Dan bahkan teknologi Al-Quran itu bisa melompat kan. Tuh itu omongan saya. Mau dapat murid akal ya bisa. Coba kalau kita belajarnya atau berkacanya pada Al-Quran, insya Allah teknologi kita akan melompat. Makanya kenapa Al-Jabar ditemukan di Islam, Al-Kemi dari Islam, Ibnu Sina jadi bapaknya kedokteran. Karena apa? Berpikir. Yang salah kita, kenapa kita sekarang belajar ke Yahudi? Jadi baru orang teh. Nah coba kalau kita mengkaji Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya mengkaji. Jadi ngaji, sanes ngawas. Mereka mana ke pengawasan? Mau maju-maju. Soalnya ngawas. Mereka mana ke pengajian? Di anu kasar, di Sundama. Tapi itu yang benar. Ke pengajian adalah pada ngaji, sanes pada ngawas. Nah itu yang penting. Pengawasan atau pengajian. Pertanyaan penting. Kalau ngawas, baca terus. Tapi kita tidak mengkaji apa yang kita baca. Itu yang membuat umat Islam jadi mundur sekarang. Jadi hafalan Al-Quran. Jadi hafalan, bukan kajian. Ini yang jadi mundur. Kamu bisa bikin pupuk, bagaimana cara penelitiannya kapan? Yaitu bukan di Al-Quran ayat ini, nggak ada yang begitu ya? Nggak ada. Nah coba buka di Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Di sana dikatakan dan mendapat bimain. Mungkin yang ngedengerin lagi bingung.
Biasanya buka di buku biologi, nah kan biasa gitunya dengan gagahnya. Buka di buku biologi halaman berapa, di sana dibahas tentang yang namanya mikroba. Buka hasil penelitian profesor doktor ini. Coba baca hasil penelitian dari Amerika, gini. Bangga ngomong gitu tadi. Dan bangga bahasa Sunda mah beda. Bangga bahasa Sunda mah susah. Dan dengan bangganya ngomong gitu. Coba kalau gini. Buka Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Di sana dibahas tentang nabatin ma'in, yang melata itu dari air. Kita akan kaji airnya itu seperti apa. Ternyata di melata itu, yang melata yang terkecil itu ternyata mengandung berbagai macam protein-protein yang kita kenal dengan DNA, asam deoksiribonuklein. Nah, terus teliti dari sana mikroba tersebut bisa kita rubah menjadi mikroba-mikroba yang lain karena kita ada khalifah fil ard. Tetapi ada teknisnya, yaitu kita menggunakan kimia organik. Dari misal pohon ini karena kita meneliti. Nah, sok bingungnya. Tapi itulah Islam. Itulah Islam. Jadi pupuk gitu kan. Jadi mikroba DZA. Itulah Islam. Jadi Islam mah dia berpikir, bukan menerima saja. Nah, kita sekarang umat Islam itu sengaja dibikin begini biar kita tidak berpikir. Sadar nggak kita dibikin begini? Makanya sadari, sampai sekarang dia sadari kita tuh sedang bikin begini. Kita itu sedang selalu terikat pada status. Dipaksa kita itu agar selalu terikat pada yang namanya status. Kalau kamu tidak sekolah, kamu akan jadi kerek, begitu kan? Kalau kamu tidak sekolah, kamu akan jadi orang yang sangat hina-dina. Hina-dina naon? Hina lomari. Kalau kamu tidak sekolah, kamu mau jadi apa? Iya ya Pak ya. Bapak juga sekolah cuma gini-gini aja. Maksudnya saya sekolah biar jadi seperti Bapak begitu? Alias instan. Bagi ngamuk kemudian bapaknya gitu kan. Nah, hati-hati. Ini adalah jebakan-jebakan. Ini jebakan. Kita sekolah, sekali lagi, kita sekolah itu mencari ilmu. Berarti kita harus berpikir, bukan menerima, bukan menerima ilmu, tapi mencari. Berarti apa yang kita terima itu harus kita cari inti dari pelajaran itu sendiri. Nah, ini mungkin yang selama ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah, karena guru-gurunya mungkin mereka pegawai yang jadi guru, bukan guru yang jadi pegawai. Kalau pegawai yang jadi guru, dia pasti berpikirnya untuk rugi. Akhirnya CBS akan dipakai kan ya, cara belajar siswa aktif, tapi prakteknya cul barudak sina arulin. CBSA kan? Iya, cul barudak sina aranteng atau arulin. Bukan cara belajar siswa aktif. Kan harusnya kan cara belajar siswa aktif. Jadi kita yang aktif, mencari ilmu namanya. Nah, kalau sudah begitu untuk apa sekolah di yang begini? Gak perlu. Tapi berhubung kita masih terikat dengan namanya budaya, bahwa sekolah itu masih adalah status yang harus lebih penting daripada agama kita, ya pilihan. Silahkan pilih itu banyak. Dan resiko Anda tahu sendiri nanti di akhirat. Makanya kenapa saya tidak menyekolahkan anak saya, karena akan nanti tidak akan mampu ditanya di akhiratnya kalau misalnya dilepaskan begitu saja, karena Allah memberikan tanggung jawabnya itu pada akal, bukan pada sekolah. Nah, nanti bagaimana kita dipertanggungjawabkannya di akhirat? Pertanggungjawabannya ditanya ke Allah. Kunaon anak tadi pasrahkeun ka batur.
Pan pula berenakan dirinya. Kunaon dibikin ka batur tuh jadi gitu tuh anak maneh teh. Nah kalau sudah begitu gimana? Apa pertanggungjawaban kita? Apa jawaban kita? Paling minta ampun. Kalau sudah begitu sudah terlambat. Segala sesuatunya sudah terlambat. Kalau sudah di akhirat. Makanya kenapa surga itu jembatannya Siratal Mustaqim, seperti titian serambut di belah 7. Itu teh saking susahna. Bukan karena memang aya jembatan ngebentang terus lagi gituan teh. Enggak. Bukan begitu. Itu tuh simbol saking susahnya untuk mencapai surga itu. Makanya seperti titian serambut di belah 7 itu saking susah, super susah. Jadi bukan benar-benar jembatan, bukan. Kalau bisa dengan ritual sholat kita sudah bisa masuk surga, alangkah murahnya itu surga. Kalau bisa dengan puasa, ritual puasa kita masuk surga, alangkah murahnya itu surga. Bayangkan, murah sekali. Titian serambut dibelah 7, Siratal Mustaqim, bukan itu, bukan titian. Nah, kan kita mah diajar Travis tuh, diajar karena tekecean. Kita tuh menerjemahkannya itu sok letterlock, jangan letterlock, jangan yang tersurat, tapi justru tersiratnya itu jauh lebih dalam. Saking susahnya itu masuk surga, makanya namanya titian serambut dibelah 7. Nah bisa gitu serambut dibelah 7. Bisa kan? Rambut buta, rambut hulek, rambutnya segede ijukan. Jadi jangan diartikan secara tersurat begitu. Agama itu adalah simbol. Banyak sekali simbol dan lambang-lambang di sana. Banyak sekali hal-hal yang harus kita kaji sampai sangat dalam dan sangat mendalam. Makanya tafakur dan tatafakarun, berpikir dan memikirkan. Ini. Kita tidak akan dapat apapun kalau misalnya kita hanya yang tersuratnya saja yang kita lakukan. Masih senang dipuji? Masih? Berarti Al-Fatihah Anda masih parah. Karena segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita senang dipuji pada segala pujian hanya untuk Allah? Nah, kenapa dari kecil itu? Berarti yang didiknya siapa? Ya sudah. Sudah kita yang jelas ini ya. Dari kita ke bawahnya sekarang. Dari kita ke bawah, kita ajarkan makna Al-Fatihah itu pada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti setiap langkah kita semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Tidak apapun yang kita lakukan itu dengan nama Allah. Betul-betul lillahi ta'ala jadi. Tidak ada pamrih apapun. Tidak ada pamrih apapun. Ikhlas. Allah mengajarkan ikhlas pada kita. Allah tidak butuh kita, enggak, kita yang butuh Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kurang tegas digogoreng, dicarekan, tetap masih merek oksigen kan Allah tetap masih ngasih oksigen pada kita, tetap masih ngasih sinar matahari. Tetap kita masih hidup. Pada orang-orang ateis lihat, pada orang-orang yang menghujat Tuhan, yang menghujat Allah, tetap mereka diberi harta oleh Allah. Malah kadang-kadang hartanya berlebihan, jauh lebih banyak daripada kita. Apalah Tuhan itu nggak ada, kan itu kan yang ateis.
Tapi tinggal kunaon balaleunhan. Karena mereka bekerja untuk dunia. Dunia unggul. Pokoknya beunghar geus maot mah mau bisa nanaon gitu pikirna. Kalau kita mah kalau dunia itu akhirat itu nanggung kita di tengah. Jadi we no dunia itu gitu kan. Akhirat mah pomo. Jadi nu jelas teh kumaha itu urang teh kudu kumaha tuh kan bari segala-gala hese dia. Gimana hese memang. Memang hese. Hirup mah hese. Matakna pas keluar teh orang leweh. Pada bukan ya. Leweh itu karena pergantian dari kehidupan dari dalam air ke kehidupan udara. Jadi dia harus teriak sih akan tuh harus itu karena pergantian itu. Tapi akan lupa dulu waktu lahir. Bener sama pokok pas lahir. Ada yang ingat waktu lahir? Enggak ya? Sama tuh temannya. Terus terang sama pokok pas keluar teh kumaha itu pokok. Kunaon bisa pokoknya? Kurang ingat yuk. Hipnotis. Jadi si sel-sel otak teh si memori yang di dalam tuh bisa dimunculkan deui. Antum lah capek gitu. Capek orang jadi canggel karena sana bebas berkira kemudiannya beren poho kan gitu. Nah, jadi setelah tadi kita membahas tentang puasa dan ternyata yang selama ini kita lakukan masih ritual puasa. Kita membahas soal sholat dan ternyata yang selama ini kita lakukan masih ritual sholat. Nah, kita mau berubah enggak? Mau berubah enggak? Isi kabur maot. Jadi rubah di ayeuna. Jadilah manusiawi berdasarkan kacamata. Ya Allah mah sebagai kacamata. Berdasarkan Allah. Ya. Ya gitu. Ya temen nyaman serius. Cek iblis kan menyamar Allah. Iblis suka menyamar Allah loh. Waktu Syekh Abdul Qadir Jailani juga suka didatangin itu. Abdul Qadir aku Allah percaya apa mau mungkin. Hati-hati. Suka menyamar jadi Allah dan itu suka datang pada pertapa-pertapa. Pada orang-orang yang kehilangan pegangan, mereka suka datang. Suka seolah-olah memberikan wangsir, ilham, suka seolah memberikan yang namanya bisikan-bisikan. Ternyata orang yang dibisikinya itu punya kelainan jiwa namanya skizofrenia. Banyak yang megalomania seperti itu ya, bahwa saya adalah utusan Allah. Anak saya itu Isa. Ya contohnya Lia di Amirul itu Lia Eden. Dia merasa menjadi utusan. Atau siapapun itu. Hati-hati. Karena tipis. Mau kita berubah sekarang? Oh mau. Iya mau tapi bari jalan sugana. Hesek, gampang we lain mah. Mengendalikan itu jauh lebih susah daripada menahan. Jauh lebih susah. Karena dari mengendalikan itu sendiri akan muncul kekuatan-kekuatan baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kekuatan yang tidak pernah kita duga. Kekuatan yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Jadi
berhubungan dengan marah, benci, sedih dan sebagainya itu berhubungan dengan yang namanya budaya dan mindset. Jadi kalau misalnya kita diajarkan untuk tidak takut, kita tidak akan takut. Karena takut juga permainan pikiran. Marah itu permainan pikiran juga. Benci itu permainan pikiran juga. Sedih itu permainan pikiran juga. Yang menurut Allah tidak manusiawi adalah kita jangan dikendalikan oleh permainan pikiran semacam begitu. Karena itulah yang membuat kita menjadi lemah. Benar kan ya? Waktu kita marah, apa yang terjadi pada tubuh kita? Ketika kita marah, itu akan muncul enzim. Enzim namanya triptofan hidroksilase. Triptofan hidroksilase. Itu enzim yang mampu untuk menurunkan IQ kita. Satu, IQ jadi turun. Sok ya lagi marah bisa mikir tuh. Ente hayang ngadek banyak. Iya. Itu bisa mikir. Hayang teh ngadek dalam biasa. Terus triptofan hidroksilase itu dia mampu untuk mengganggu fungsi hipotalamus. Jadi kimia tubuh kita menjadi terganggu. Keganggu tak. Kemudian triptofan hidroksilase itu dia mampu membuat amigdala kita menjadi lebih agresif. Saya tata dorongan ngabacok teh kena amigdala. Dorongan ngadek teh kena amigdala. Jadi di tubuh manusia itu ada daging. Apabila daging itu baik, maka orang itu baik. Segumpal daging ya. Segumpal itu bukan segede sakit tidak disebutkan kan ukurannya ya. Disebutkan gak ukurannya saos, 1 kilo, 2 kilo. Itu kan? Tidak disebutkan begini, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, berarti 1 kilo. Itu kan? Tergantung bangsanya, kurang sedikit gak apa-apa. Kalau dia orang itu diam terus kasih makan, dagingnya itu akan membesar terus. Seperti daging angsa. Itu ngebahas ya tahu terus. Tidak disebutkan segumpal daging itu sebesar apa. Tapi daging itu bukan hati, karena di sini hati itu tidak punya prosesor. Hati itu penghasil Q10, akselator mitokondria. Nah, segumpal daging itu adalah amigdala. Jadi apabila daging itu baik, kita akan jadi baik. Apabila daging itu jelek, maka kita akan menjadi jelek. Nah itu amigdala. Jadi sekali lagi, daging itu bukan hati, bukan ampela, bukan jantung. Nah, orang-orang tidak tahu bahwa sebetulnya daging segumpal daging yang kecil itu adalah amigdala. Nah itu yang orang tidak sadar. Padahal sadarilah seperti yang sekarang. Jangan sadarnya itu setelah terlambat. Kita membuat seolah-olah emosi semacam begitu itu bagus. Kita bikin indah, kita bikin bagus. Padahal Allah itu mengajarkan, mengendalikan semuanya itu bukan apa-apa, untuk kebaikan kita juga. Jadi jangan rusak ajaran Islam dengan budaya-budaya seperti tadi. Wajar kan kita marah? Wajar kan kita benci? Wajar kan kita sedih? Wajar cek saha. Cek Allah mah teu wajar geuningan. Ya. Iya. Tapi hese narima we anggar. Eta naon pelan-pelan ya. Tapi intinya sudah dapat. Intinya kita sudah tahu dan intinya kita sudah dapat, tinggal jalankan. Jalankan mah. Dan insya Allah bisa didinya. Dan Allah mah sudah menyuruh. Allah itu sudah menyuruh, sudah mewajibkan malah. Masih insya Allah kan. Kita menyalahkan Allah kan. Jalankan saja,
jalankan. Soal hasil akhir itu urusan Allah. Iya, benar. Hasil akhir itu urusan Allah. Soalnya belum tentu kan waktu kita menjalankan dengan baik dan benar, tiba-tiba meteor datang, meletup tadi bolong parat tadi kita. Saya mau tuh orang. Insya Allah mau. Soalnya sirata leungit tentu. Emang orang cyborg, cybernetic organism. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah itu tuh Rahman dan Rahim itu ada di dalam diri kita. Tapi sering kita tidak munculkan karena tertutup oleh ego dan selalu berpikirnya untuk rugi. Jadi orang mau bager ke batur ikut bager ke orang atau entah gitu kan. Ya kan, kita sering berpikirnya begitu ya. Saya itu baik ke orang lain. Saya itu baik ke orang lain. Jadi orang lain itu harus baik dong ke saya, jangan begitu dong, gitu kan. Wah, itu sudah hitung-hitungan. Bukan Rahman dan Rahim lagi, cuma ego. Terus dia karena Allah yang nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebetulnya yang namanya inti doa itu kita mohon petunjuk pada Allah untuk jalan yang dikehendaki oleh Allah. Itu aja udah cukup. Kan doanya begitu. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi kalau kata Allah jangan masuk ke situ, teh nurut gitu. Ada orang memaksa. Ya Allah, saya tidak terima di SMA 8. Ya Allah, saya tidak terima gawe. Terus mengeluh. Cek Allah teh, kan kamu doanya tunjukkan aku jalan yang lurus. Waktu saya tunjukin kok kamu masih komplain sih? Kan saya nggak ngerti Allah. Oh wangsit itu mah sudah jadi wangsit. Itu mah sudah bukan berdoa lagi, sudah jadi wangsit mah bukan dari Allah. Kan doa kita itu tunjukkan aku jalan yang lurus. Berarti kalau misalnya jalan kita selalu mentok hatinya, mentok hati ke hasil didinya, karena Allah itu menunjukkan kita jalan yang lurus, bukan di situ jalan kamu, sok cari lagi, begitu kan? Nah, itu cantik, rasa-rasa kan tak tinggalin hansak itu, oh itu tuh saklar. Jadi Anda dihibur oleh gambar pemandangan. Jadi tadi sudah difungsikan ininya karena nggak caplak wae sih. Tapi nggak caplak terawas. Rawas nggak caplak teh. Jadi tidak sadar sekarang sudah jam 6 kurang 24. Teka rawas ya kan ya, terus pada buka dulu kebayang saya buka. Iya kan? Ya jujur saja lah, ya. Iya jujur saja, kebayang saya buka. Berarti yang kebayang itu balas dendam dan kesenangan. Berarti di mana pengendaliannya? Ya. Iya, akui saja lah. Nah, sarapan sunahnya itu kurma. Pertanyaannya, apakah kurma yang sekarang kita dapatkan di sini itu memanisan? Yang dibutuhkan itu glukose, bukan sukrose. Hari ini sudah jadi manisan, siapa tahu gulanya kan gula buatan, kita kan nggak tahu. Yang harusnya buah kurma yang betul-betul masih segar, nggak diapa-apain, dari pohon langsung tik. Yang kesini mah sudah jadi manisan itu mah. Itu malah gula darah jadi tidak berimbang. Silakan 2 gelas. Jadi bukan kurma yang selama ini di sini, bukan. Kurma yang asli masih ada batangnya, masih belum diapa-apain. Kurma matang pohon. Itu yang benarnya. Yun jangan kan itu. Kang hese begitu mah tukang dina aya ge mahal. Jadi mahal tuh soalnya importir di urangna masih can siap dari resiko atau belum di tengah jalan. Itu masalahnya.
Jadi yang dikirim ke sini yang manis-manis itu, yang super manis itu manisan kurma. Bukan itu yang dikehendaki, bukan itu ya tadi itu bukan yang begitu. Itu mah sukrosa, bukan glukosa. Yang kita makan tuh harusnya kurma yang glukosa. Cukup, jadi pas. Makanya sehat. Ya mah awalnya kurma, celebak. Gula darah naik, anjlok langsung. Makanan jadi itu sehat, gitu kan? Jadi itu sehat. Baru tahu ya? Iya. Pasti baru tahu. Karena Allah. Nah, jadi untuk hal-hal semacam begitu, kitanya harus berpikir, kita harus belajar. Jadi jangan kita itu hanya sekedar ini saja, sekedar nerima saja, jangan. Hati-hati. Pernah coba kurma yang ini langsung dari pohon? Aduh, hanya kalau akan ke boga. Coba kalau akan boga, pasti dibagikan lah, misalnya minimal biji atau satu cukup biji setengah-setengah gitu kan, sakit dia lewat. Enak loh. Akan punten waktunya 10 menit lagi berkaitan dengan pembagian dan makan takjil di luar masjid. Ya sudah, 10 menit kira-kira itu. Tadi berennya, jadi sudah selesai berarti sekarang itu berennya. Ya, tidak apa-apa. Nah, jadi sekali lagi, tadi puasa yang kita lakukan itu baru ritual puasa. Sholat ternyata yang kita lakukan itu baru ritual sholat. Dan banyak sekali ritual-ritual, wudu dan sebagainya baru yang kita lakukan itu baru ritual. Jadi belum ke intinya. Ini yang harus kita bedakan antara ritual yang benar dengan ritual yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sementara mungkin besok kita lebih ini lagi akan ini ya. Tadi itu akan masih ngedit. Akan tuh mau bikin acara baru di televisi. Namanya investigasi astral. Jadi investigasi astral itu nanti kita bongkar rahasia-rahasia dukun gitu. Rahasia mirah delima itu bagaimana, tipuan-tipuan mereka, makanya nanti mungkin banyak dukun yang bangkrut, yang belum tikar. Terus kayak ustaz-ustaz yang ngaku ustaz itu, yang suka ini kayak Ujang Bustami kayak gitu-gitu ya. Nanti kemungkinan itu kita bongkar trik-triknya kayak nangkep jin, terus itu ditembak sampai kedilangin, apa sih? Botolnya tuh gak mempan, terus jinnya keluar tembak baru pecah. Nah triknya tuh nanti kita bongkar. Kayak Ustaz Cilik kayak gitu-gitu ya. Nanti kita bongkar tipuan-tipuan itu. Makanya mungkin mereka nanti yang ngaku-ngaku Ustaz itu pasti akan kehilangan pasien. Tapi akan tidak peduli karena mereka itu penipu. Makanya yang akan bongkar ini adalah orang-orang yang mereka berkedok-kedok ustadz dan ulama itu, berkedok-kedok pemuka agama. Ini yang bahaya. Karena orang-orang seperti ini penyesatannya itu luar biasa. Kalau begitu akan ini dulu, pamit dulu karena sudah waktunya tadi akan sudah di harewasan. Akan punten waktunya 10 menit lagi, tadi sudah di harewasan. Jadi akan sekarang pamit dulu. Besok insya Allah akan lanjut lagi. Mungkin nanti ini akan kita fungsikan dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.